Besaran pajak progresif saat pengambilan JHT sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada YouTube channel saya, Jeffrey Afriandi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada rekan-rekan pekerja mengenai pajak progresif saat melakukan pengambilan JHT 10% ataupun 30%. Sebelum membahas tentang pajak progresif JHT, jadi sebelumnya saya ingin mereview Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengenai tata cara persyaratan dan pembayaran manfaat jaminan hari tua BPJS Tenagakerjaan. Jadi, jaminan hari tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, ataupun meninggal dunia. Pada Permenaker nomor 19 tahun 2015, JHT ini dapat diambil ketika tenaga kerja tersebut berhenti bekerja atau di PHK dengan masa tunggu selama 1 bulan setelah kepesertaan BPJS TK-nya dinonaktifkan. Berbeda dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang bahwasannya tata cara persyaratan pengambilan JHT salah satunya harus berusia 56 tahun. Pada peraturan yang baru ini, JHT masih dapat diambil walaupun tenaga kerja tersebut belum mencapai usia 56 tahun. JHT dapat diambil sebanyak 10% berbentuk uang tunai atau 30% untuk pembayaran rumah dengan syarat minimal kepesertaan selama 10 tahun. Pengambilan JHT sebagian berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun. Jika JHT dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, JHT akan dikenakan PPh 21 tarif progresif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang tentang PPh. Berikut ketentuannya. Jika pencairan dana 0 sampai dengan 50 juta rupiah, maka tarif pajak dengan NPWP sebesar 5% dan tanpa NPWP sebesar 6%. Jika pencairan dana di atas 50 juta sampai 250 juta, maka tarif pajak dengan NPWP sebesar 15% dan tanpa NPWP sebesar 18%. Jika pencairan dana di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajak dengan NPWP sebesar 25% dan tanpa NPWP sebesar 30%. Selanjutnya, jika dana di atas 500 juta, maka tarif pajak dengan NPWP yaitu dibayarkan sebanyak 30% dan tanpa NPWP sebanyak 36%. Selanjutnya, mari kita hitung jumlah pengembangan saldo JHT apabila kita ambil di umur 56 tahun sesuai dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Berikut simulasi dari Instagram Kemenaker mengenai JHT yang diambil ketika umur 56 tahun. Jadi di sini diasumsikan untuk tenaga kerja tersebut dengan iuran JHT 5,7% dengan upah yang dilaporkan sebesar 4 juta rupiah. Lalu selama 5 tahun total iuran JHT beserta pengembangannya yaitu diperoleh 15.800.000 rupiah. Setelah dari itu tenaga kerja tersebut sudah tidak bekerja lagi di perusahaan dan nantinya mereka akan melakukan pengambilan JHT 26 tahun kemudian atau setelah berusia 56 tahun dengan total saldo JHT beserta pengembangannya sebesar 66.775.000. Jadi untuk proses perhitungannya seperti ini teman-teman. Setelah tenaga kerja tersebut resign, saldo JHT yang ia miliki sebesar 15.800.000 rupiah. Di sini diasumsikan untuk total pengembangan per tahun yaitu 5,7%, yaitu 15.800.000 dengan total pengembangan selama 1 tahun menjadi 16.700.000. Di tahun yang kedua masih sama dengan jumlah pengembangan sebesar 5,7%, yaitu dari 16.700.000 setelah dikembangkan menjadi 17.652.000 sampai dengan 26 tahun kemudian, yaitu total simulasi pengembangan yaitu sebesar
Rp66.775.000. Demikian simulasi pengambilan JHT. Semoga video saya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah penjelasan seperti itu, karena anggota ini di bawah dapat informasinya sepotong-sepotong dari berita, dari suara-suara pimpinan serikat pekerja yang minta dia mundur dan lain secara politis. Nah itu yang kemudian terpengaruh di bawah. Kita inginkan, ternyata kan yang ibu sampaikan tidak seperti itu.